Sebentar ya, kita persiapan. Tadi udah ditumpuk. Okay, how is everybody doing? So far so good. Buat geng duet yang sudah menemani kita dari jam pagi, saya ucapkan terima kasih. Jumlah penontonnya manteng di situ 2,6. So far kita sudah mengumpulkan 11,6 juta likes dan taps. Ada 1 juta yang bergabung di fans club kita. Dan yang nge-share udah nggak tahu berapa banyak. Tapi berarti itu membuktikan bahwa banyak banget geng duet yang mantengin kita dari jam 3 tadi. Kak Dev, rambutnya rapihin. Iya, hancur, berantakan. Oke, nah saat ini kita akan ngobrol. Kita sedang bersiap-siap untuk ngobrol dengan Dr. Gia Pratama. Dr. Gia ini adalah rekomendasi dari geng duet. Waktu kita live membahas rencana kita mau siaran 11 jam, geng duet berkomentar, sama Dr. Gia dong, sama Dr. Gia gitu. Sebentar ya geng. Nah akhirnya kita mencoba berkoneksi dengan Dr. Gia dan sepertinya Tuhan membuka jalan. Kita dapat jadwal untuk bisa ngobrol dengan Dr. Gia. Oke, Om Dave geser sedikit dong katanya. Oke, kesini ya. Baiklah, kira-kira begitu. Nah, seperti yang geng duet tahu, Dr. Gia ini kerja di IGD. Ya, yang kita pengen bahas sama Dr. Gia adalah apakah pengalaman bekerja di IGD membuat perspektif Dr. Gia terhadap hidup lebih baik. Ya, itu yang kita ingin bahas dengan Dr. Gia. Sebelum kita ngobrol dengan Dr. Gia, aku ingin menyapa teman-teman yang baru masuk bergabung di TikTok kita. Kalau teman-teman bertanya, kok tumben-tumbenan nih duet Dave Iwet jam segini, jam 2 siang masih live di TikTok gitu. Karena hari ini dari tadi pagi jam 5, hai Bangkok, Dave dan Iwet memulai perjalanan dari Jakarta. Duet memulai perjalanan dari Jakarta, Cirebon, Jogja. 11 jam kita siaran untuk memecahkan rekor muri. Siniar langsung podcast di atas bis berjalan terlama farthest gitu. Ini untuk membuktikan kekuatan sinyal mudiknya Indosat di jalur paling sibuk, jalur Pantura Trans Java gitu. Jadi ceritanya sebelum geng duet mudik, kita ngetes signalnya nih buat geng duet. Obrolan kita dari tadi pagi temanya satu. Perjalanan kita ambil tema duet perjalanan menuju lebih baik. Karena ceritanya kita tuh mengajak geng duet di Ramadan 2026 ini untuk yuk sama-sama kita manfaatkan momen ini untuk mengambil waktu pulang ke diri sendiri dan memulai perjalanan untuk menjadi lebih baik. Itu sebabnya obrolannya kayak memulai menjadi teman yang lebih baik, memulai mencari circle yang lebih baik, mulai mendengarkan sinyal tubuh lebih baik. Nanti kita akan mulai membahas dengan Ustadz. Kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dengan menurunkan ego, Dan sekarang kita akan ngobrol dengan Dr. Gia Pratama yang akan membahas hidup lebih baik. Gimana sih sebenarnya perspektif Dr. Gia dari pengalamannya dia di ruang IGD ini gitu. Misi. Yeah. Permisi. The color is so you katanya, so cerah ceria. Mana the Thank color is so you. you? Mi. Kepada siapa? Kepada Eke. Tadi kan baru ada Eke. Aku. Iya. Oh lu lagi baca? Gue pikir Dokter Gia udah ada. Belanda. Kenapa? Seger ya kena air ya. Seger banget. Kenapa dia belum ada Dokter Gia? Datang-datang recet. Nah, lu berisik banget sih baru datang.
Kenapa dokter Gia belum ada? Memang belum, lagi dipanggil, lagi dicolek. Oh, jam berapa dokter Gia? 2 jam lagi rekor muri. Enggak dong sayang, kan jam 6. Sekarang baru jam 2. Loh, celana aku loh. Lu mandi, wudhu, apa dipipisin gajah? Jadi, lain padang, lain belalang ya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Oh, abis ngobrol sama Boah sejam, pulang pipis mendadak langsung jadi stand up comedian ya. Enggak, karena gini. Toilet di masing-masing lubuk tuh beda-beda. Iya. Ya, ada toilet yang keluar tuh sedikit-sedikit gitu Betul. airnya. Ya, ada juga yang pakai pancuran. Ini tuh kan ada toilet di Jakarta kan malu-malu ya Iya. gini nih. Tuh, Gitu. Iya kan? Kalau yang ini tuh keran. Aduh, gue gak sadar. Jadi kayak muncrat semua. Sementara lu cuma mau nyuci. Ya udahlah ya. Dicuci. Ngerti nggak lo? Jadi aku tuh keluar dari situ kuyup. Enak deh buka sepatu, buka kaos kaki. Duh, Ih, enggak bau deh. Bye. Mana dokter Gia nih? gue tadi perasaan ditawarin biskuit sama cookies sama si Hana. Rewel lu. Gue ini dari tadi puasa diem-diem aja. Lah kan itu mah panggilan agama. Tiara, nih rewel nih. Mana Tiara katanya udah beliin gue cookies. Ih, geng duet mah bilang gini, cookies apa kek gitu. Tadi lu nawarin gue janji semu. Bintang lu Capricorn. Belum ada. Ambilin tisu dong, David. Oke. Yuk. Tuh, cookies. Thank you. Ala kopinya udah, kopinya udah. Kopinya udah. Adam sayang. Kenapa tuh? Dokter Gia udah muncul. Halo, Dokter Gia. Dokter Gia. Hai. Halo. Hai dokter. Gimana kabar? Sehat. Sehat. Makanya banyak yang suka. Dokter Gia, Hai. dokter tuh ada di mana hari ini? Where are you now, dokter? Di rumah sakit. Aku izin sebentar sejam lah. Dokter Gia prakteknya di rumah sakitnya di mana sih, dokter Gia? Aku karena tidak mewakili rumah sakit, jadi tidak sebut rumah sakit, tapi aku di Jakarta Selatan. Oh, di Jaksel. Oh, nggak boleh ya. Oh, Kode etik. oh oke. Kode etik ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak, aku pengen cari deh kemana dokter gitu. Apa sih Jangan, lo? jangan. Kita ketemu Oh, iya, di coy. acara-acara aja. Kalau ketemu aku di rumah sakit, berarti Oh, iya, gawat, bener-bener. darurat, dan Oh, iya, gagal bener-bener, ginjal. bener-bener. Gede. Iya, bener. Dok. Oke. Hai. IGD. Bentar. Sebelum mulai. Boleh. Iya. Aku itu pendengarmu berdua karena aku tuh milenial awal, jadi aku pendengar di Hard Rock FM, di Kiss FM, di Indika. Oh, dokter. Jadi aku yang happy. Pas dengar aku mau diundang, aku langsung tidak akan nolak. Sekejap teman. Oh. Aku pendengar setiap ke kampus, Kak Iwet dan Kak Dev lah pengisi suaranya. Penemannya. Berarti abis ini dokter Gia akan sering-sering kita colek, jangan kapok ya dok. Iya. Iya. Selama ada waktuku, aku pasti ikutan. Pasti dia mau. Kamu asli dari mana, dokter? Papa mama tuh orang Sunda, papa mama tuh dari Tasik. Oh, Tasik. Oh, pantes orang Sunda tuh bening-bening kulitnya, banyak makan sayur dorang. Iya, bener. Lalapan. Pemakan Lalapan. Dan timun. Oh, orang Tasik. Dan timun, benar. Dokter, dari tadi hari ini tuh kita sibuk membahas mengenai perjalanan menuju lebih baik. Bahwa Ramadan ini tuh akan kita jadikan sebagai momentum untuk menjadikan hidup lebih baik. Iya. Dokter kan kerjanya di ruangan yang antara hidup dan mati ya dok ya. Betul. Aku cuman pengen tahu, apakah latar belakang pekerjaan dokter di IGD membuat dokter lebih menghargai hidup lebih baik? Sangat. Jadi aku karena yang aku hadapi adalah gawat darurat dan aku rebutannya sama malaikat Israel,
Oh my god. Jadi ya, Serem banget. jadi aku tahu betapa rapuhnya kehidupan itu, Kak Iwet, Kak Dave. Aku lihat sendiri, apapun strata sosialnya, berapapun harta yang dimiliki, di saat serangan jantung, stroke atau itu nggak ada maknanya sama sekali. Yang Iya. Iya. diinginkan hanyalah nafas yang lega, nyeri yang reda, sama orang yang dicinta ada di sebelahnya. Itu aja biasanya yang diinginkan. Oh. Oh my god. Iya, Karena itu- aku lihat itu, ya udah aku nyata sekali betapa berharganya kehidupan ini. Makanya sampai sekarang aku tuh punya prinsip, Kak Iwet, Kak Dave. Cinta untuk semua, kebencian bukan untuk siapapun. Love for all, hatred for none. Oh. Cinta untuk semua, kebencian Kebencian bukan untuk siapapun. bukan untuk buat siapapun. Tidak akan ada kebencian. Mau misalkan ya aku diajak ke politik sayap kanan, ayo benci politik sayap kiri, ayo benci politik sayap kanan. Tidak mungkin, tidak mungkin ada kebencian di hati aku. Ayo benci sana, ayo impossible. Aku terlalu banyak Iya. cinta gitu. Nih ya, Oke. kasus yang paling banyak tuh apa sih kalau di IGD itu? Jadi kalau aku bilang ada gap informasi yang masyarakat terima tentang penyebab kematian, itu nyata adanya yang diterima oleh masyarakat, yang di media ya, media sosial atau media konvensional, ya kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan gitu kan ya. Padahal penyebab kematian di Indonesia masih serangan jantung dan stroke, itu yang tertingginya dua itu. Oh my god. Serangan jantung dan stroke. Makanya gue gabung sama Yayasan Jantung. Ya. Iya, Sama waktu itu masih. pernah punya pengalaman dengan dua itu? Gitu ya dua-duanya, Masya Allah. Serius. Aku stroke di perdarahan di lapisan otak. Dave bypass. Oh udah bypass. Udah. Bagus ya. Oh udah kayak udah naik haji ya. Udah haji. Bener. Itu jantung baru. Bypass itu jantung baru. Istimewa Iya, betul. banget. Bener-bener. Tapi is it true dokter bahwa semakin orang kan dulu gini, muda banget, umur segini udah operasi bypass jantung gitu. Katanya makin muda memang penyumbatan jantung itu Iya. ditemukan di Ayo. anak-anak sekarang. Kak Iwet sama Kak Dev pernah dengar survei kesehatan Indonesia nggak bikinan Kemenkes SK? Belum. Belum. Jadi bangsa Indonesia itu kayak take a selfie atas kondisi kesehatan bangsanya per 5 tahun. Ya. 2013, 2018, 2023, nanti ada lagi 5 tahun lagi. Nah, Ya. aku lihat semua data 10 tahun terakhir ini. Di 2013 di survei kesehatan Indonesia, umur pertama kali serangan jantung itu dikira-kira 49-50. Naik 10 tahun 2023 turun jadi 43 tahun. Sedih ya? Angka serangan jantung pertama jadi 40-an. Dan ini Iya. mau kita biarkan nanti 10 tahun ke depan gimana di 2033? Apa makin muda Iya. lagi gitu? Iya, betul. Kemarin aku sempat ngobrol, kemarin aku sempat terlibat di campaign Let's Check the Beat dari Siloam. Siloam Oke. TB Simatupang tuh mengeluarkan pasien mereka termuda yang terkena stroke itu umur 35 tahun, Dok. Makanya kan 35 tahun. Gila ya. Iya, so berarti bener ya bahwa penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu masih stroke dan jantung. Ya, masih dua itu. Berarti jantung dan kardiovaskular lah ya. Ya, betul. Kita bilang gitu. Apa yang membuat kemudian angka itu makin turun, makin muda gitu, Dok? Gaya hidup kah Jadi, atau apa? Kalau aku bilang tadi kan yang Kak Iwet ada masalah di kepalanya, yang Iya. satu Kak Dev ada masalah di jantungnya. Terus kalau aku bilang percaya nggak ada persamaan dari serangan jantung dan stroke? Mungkin bingung. Adalah. Oh iya dok, kan masalahnya yang satu di otak, yang satu di jantung, bukannya beda? Iya. Ada persamaan. Sama-sama Adalah. bermasalah di pembuluh darahnya, betul. Yes. Benar. Masalah di pembuluh. Kalau tersumbat atau pecahnya di otak namanya stroke. Kalau tersumbatnya di jantung namanya serangan jantung gitu. Nah, berarti kita tinggal tarik aja apa aja yang membuat pembuluh darah kita berantakan. Coba kalau kita bayangkan dinding dalam pembuluh darah kita itu namanya endotel ya. Itu lembut kali, lebih lembut daripada kain sutra.
Jadi Iya. darah bisa mengalir dengan lancarnya. Nah, ada Iya. beberapa faktor resiko yang merusak dinding dalam pembuluh darah itu. Jadi jebol, jadi tipis gitu. Nah, apa aja? Berarti kita tinggal list aja. Kalau kita punya lebih dari 5 faktor resiko, ya kita jadi kandidat utama kena serangan jantung dan stroke. Yang pertama, tekanan darah yang tinggi. Nah, kalau tekanan darah di atas 140/90, rusak itu dinding dalamnya. Nah, coba sekarang bayangin tentang tekanan darah ya. Kak Dev Iya. sama Kak Iwet sekarang kan di dalam bis tuh. Iya. Kan namanya tekanan darah. Sekarang Kak Iwet sekarang jadi ini ya, jadi darah ya. Kak Dev juga dari darah. Kalian berdua adalah Iya. darah, oke? Merasa tertekan nggak? Iya. Tidak ada yang nyentuh, tidak ada yang itu, tidak terasa tertekan. Iya. Iya. Tapi coba lihat Iya. di sekitar, dinding sekitar. Bayangkan itu adalah pembuluh darah. Jadi mulai kerasa, oh iya dok, ternyata darah itu berdiri atau berjalan di ruang tertutup ya. Iya, jadi darah itu prinsipnya tidak boleh keluar dari pembuluh darah, hanya boleh ada di ruang tertutup itu. Nah sekarang bayangkan tiba-tiba bisnya dimasukin semua fansnya Kak Iwet sama Kak Dev. Mulai kerasa nggak tekanannya? Iya. Mulai kerasa, kan? Benar. Udah gitu, apalagi Iya. kalau bisnya mengecil atau kita bawa barang lebih banyak lah, bawa koper, bawa apa semua masuk. Nah, udah mulai tekanan darahnya meningkat. Nah, kalau Iya. tekanan darahnya naik terus, kayak balon ditiup terus, ya bisa pecah. Kalau pecahnya di kepala, itu namanya stroke perdarahan, gitu. Itu ya, itu faktor risiko pertama, Iya. tekanan darah. Faktor risiko Iya. kedua, gula darah yang tinggi, gitu. Siapa yang punya masalah sama gula darah? Aku enggak sih. Aku juga enggak sih. Enggak. Tapi aku nggak tahu ya, apakah gula ada masalah sama aku apa enggak. Aku sih enggak sih sama dia. Kalau dia ke aku nggak Iya, tahu. belum tahu Iya, sih. iya. ya. Kalau kita ini sih nggak ada masalah ya sama sekali ya. Iya. Iya, Fine. gulanya masalahnya sih kayaknya sama kita. Nah, tapi pernah ya ditusuk di jari itu loh yang kita itu akan muncul angka antara 80 sampai 120 yang normalnya. Aku ambil Iya. tengah-tengah deh, 100 ya. Itu ada satuannya miligram per desiliter. Sekarang aku Iya. rubah miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah Ya. kita hanya boleh ada gula 1 gram. Kita punya 5 liter darah, berarti hanya boleh ada gula 5 gram. Pertanyaannya berapa gram gula yang kita masukkan setiap harinya? Oh. Nah. Makanya cara kita Banyak, membaca kan? label maksimal itu cuma 5 gram sehari. Bukan. 5 gram dalam darah kita. Kalau kita makan lebih banyak, Dalam maka darah kita. siapa itu yang kerja keras? Kok bisa bikin datar terus grafiknya, bisa bikin stabil gula darah kita? Yang kerja keras adalah sebuah organ yang bentuknya mirip daun, letaknya di bawah lambung kita, namanya pankreas. Dia menghasilkan Pankreas. insulin. Insulin itu Insulin. nangkepin gula-gula darah berlebih, segera keluar dari pembuluh darah gitu. Nah, si insulin ini dia tawarin ke organ Ya. pertama kali adalah otot. Otot, kamu mau nggak gula? Terus kata ototnya, enggak, aku lagi rebahan aja. Bingung kan dia? Oh, tawarin ke otak. Tawarin ke otak. Otak, mau nggak gula? Terus kata otak, enggak, aku lagi nggak mikir. Nah, insulin bingung. Aku taruh di mana ya? Ini gula darah akhirnya ditaruhlah di tempat yang tidak ada kuotanya, yaitu di bawah kulit. Jadilah lemak. Makanya insulin punya julukan fat storing hormone. Hormon yang numpuk-numpukin lemak gitu. Insulin itu disebut sebagai hormon Fat yang storing numpuk-numpukin lemak. hormone, iya. Oh. Jadi selama Mengerti. pankreas kita masih cinta sama kita, masih mau produksi insulin banyak, kita tidak akan kena diabetes. Kita hanya akan menggemuk. Karena gula darah kita pasti akan tetap stabil gitu. Iya. Tapi Berarti ada masanya pankreas capek. Ngambek karena kan satu gula satu insulin, kita kasih 1000 gula, dia harus produksi 1000 insulin, dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya kamu nggak sayang sama aku juga nggak mau sayang sama kamu. Akhirnya dia bikin insulin asal-asalan atau jumlahnya nggak cukup sama sekali. Akhirnya gula darahnya naik gitu. Pertanyaan dokter. Berarti sebenarnya kalau kita ingin menyikapi, maksudnya gini, tadi kan kita membicarakan mengenai asupan gula ya. Kalau memang kita tahu bahwa gue mau makan cake, minuman manis gitu, pas yang akan melebihi
batas akhir dari asupan gula harian kita gitu. Iya. Pastikan bahwa kita masih dalam jam aktif, dalam arti kita masih kerja, otak Ya, kita masih betul. butuh Jadi masih butuh ototnya gula. aktif. Ya, ototnya aktif. Otot kita juga lagi butuh aktif, Ya. butuh gula untuk aktivitas, gitu kan dok? Betul. Jangan betul. tambah gula, Lagi tidur. kita udah rebahan, ngapain. lagi tidur. Oh. Betul ya dok? Jadi betul. Udah gitu sebenarnya pankreas kita tidak selemah itu juga. Dia masih bisa, udah ada dari hitungan dari WHO ya. Kalau kita kuotanya di Ya. bawah 50 gram aja per hari, itu masih aman, dia nggak akan ngambek. 50 gram per hari kuotanya. Ya udah kalau kita makan cake atau makan apa, ya udah dikurangin aja dari kuotanya. Aku udah minum manis nih, misalkan 20 gram Ya, gulanya. Ya udah kuotanya tinggal 30 gram gitu. Iya, iya. Oke. Ini pertanyaan klasik dokter. Ini selalu muncul di setiap bulan Ramadan. Berbuka puasa dengan yang manis. Sebenarnya Ya betul. apa-apa apa enggak sih dok? Ya, berbukalah dengan yang manis sebenarnya itu tagline-nya iklan dulu, akhirnya keterusan. Padahal sebenarnya berbukalah dengan yang menyegarkan, air putih, buah kurma itu cukup. Oh, berbukalah dengan yang menyegarkan. Kalau gua mah berbukalah dengan yang emang suka sama kita, jangan nggak suka. Kalau yang nggak suka jatuh salah. Salah. Iya gitu. Salah. Ya. Berbukalah dengan yang available. Iya, berbukalah dengan yang sayang. Iya betul. Kalau aku, bener. aku berbukalah dengan istriku. Oh, dong. Enggak, dari tadi ya geng duet yang perempuan tuh gini. Aus banget lihat dokter Gia. Parah banget emang. Nggak kuat Iya, banget. perempuan-perempuan parah banget emang Maghrib parah. masih lama gitu. Parah, Dokter nih penggemarnya perempuan-perempuan. Dokter Gia udah kawin sayang, dinikmatin aja layarnya Iya. ya. Nah, Istriku tuh bukan dokter. Istriku itu sarjana sains di bidang kimia. Jadi memang ahlinya melarutkan hati dan perasaanku gitu. Ah. Dok, bertanya deh. Berarti gini ya, anak zaman sekarang itu kan terkenal dengan generasi mager. Itu nggak boleh dinormalisasi berarti ya, karena Kayaknya begitu kita tahu nggak kemarin menormalisasi Indonesia? generasi mager. Hah. Kayak tau gak, Indonesia Kenapa? baru saja Kenapa? dinobatkan sebagai negara paling santai di Yes. muka bumi ini. jumlah langkahnya tuh true. rendah banget. Kita tuh cuma 3.000-an, bangsa Indonesia cuma 3.000-an langkah per hari. Itu rendah banget dibanding negara-negara lain. Udah gitu, yang terdaftar di pusat-pusat kebugaran kayak gym, boleh nggak tolong ditebak, Kak Iwet, kira-kira berapa persen rakyat Indonesia yang terdaftar di pusat kebugaran? Bukan rutin datang ya, yang terdaftar. Kak Iwet berapa? Kak Dev berapa persen? Dari 280 juta Oke. rakyat Indonesia, berapa persen yang terdaftar di pusat kebugaran? 5%. 20%. Dev 20, aku 5%. Kak Dev 20, Kak Iwet 5%. jawabannya adalah 0,2%. What? Gila, cuma 0,2%. Tapi make sense sih. Make sense. Kecil banget ya. Karena Iya. mungkin juga pengaruh juga kan daftar di pusat gym itu juga butuh modal ya kali buat Iya. orang. Cuma masalahnya gini, lu udah daftar juga belum tuh mereka Iya datang. belum tentu rutin ya. Jadi baru terdaftar aja baru 0,2% gitu. Sedih ya. Iya, Jadi berarti udah itu akan jumlah lebih angkanya drop lagi. Yang terdaftar di pusat kebugaran juga sedikit, maka resmilah Indonesia. Udah gitu, ada pertanyaan lagi. Apakah kamu olahraga aktif 150 menit aja seminggu? Misalkan seminggu kan 7 hari, 2 hari libur. 150 bagi 5, berarti kan 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Apakah kamu melakukan itu? Iya. Yang jawab iya, juga rendah banget gitu. Oh. Parah sih. Jadi mostly cuman sebagai donatur gym aja gitu. Iya. Bayar Iya. membership. Iya. Iya. Itu menyedihkan gitu. Sementara faktanya tadi soal pankreas, soal insulin, dan makin banyak orang Indonesia yang mager ya makin resiko diabetesnya, jantungnya makin Iya. parah. Akhirnya aku bikin solusi, Kaiwet, Kadev. Iya. Aku contohin dulu. Aku ngerti bahwa kenapa cuma 3.000 langkah, bahkan ke Indomaret, ke Alfamart depan aja pada naik motor semua, padahal cuma 300 meter ya. Iya.
Oh, kenapa kayak Ya, gitu? betul. Oh, karena panas. Panasnya gara-gara apa? Oh, matahari. Kalau gitu kita jalan kakinya sebelum matahari ada aja. Jadi akhirnya aku habis sholat subuh, Betul. nggak tidur lagi. Aku jalan kaki, matahari terbit, aku foto, aku tulisin mengejar matahari gitu. Dan itu aku Matahari. lakuin tiap hari Iya. gitu. Akhirnya diikutin sama seluruh Oh. Indonesia. Akhirnya gerakan mengejar Ah. matahari, wah, kalau aku cuma kompleks perumahan ya, mereka mengejar mataharinya Ya. Pantai Pangandaran, perkebunan teh gitu. Wow. Akhirnya pada ikut mengejar Wow. matahari gitu. Oh, untuk memenuhi kuota jalan Iya, tiap hari. Jalannya, kalau pagi hari udah 3.000-an, maka kegiatan aktivitas harian minimal naiklah jadi 6.000 langkah sampai 7.000 gitu. Oh, see, Oke. again ya, gini ya geng duet ya, buat geng duet yang masih menyaksikan duet perjalanan lebih baik bersama dengan Indosat, pasti udah pernah dengar kalau kita ini adalah bangsa yang kurang sekali berjalan kaki dan Atau bergerak, bergerak gitu. Slogan 1.000 langkah lah, 10.000 langkah lah, itu it's not something new for us, and yet kita masih hidup sedentary. Paling jarang kita bergerak gitu. Jadi buat dokter sebenarnya langkah sederhana yang bisa kita lakukan kalau pengen hidup lebih baik, pengen lebih sehat adalah perbanyak bergerak. Benar. Manusia itu adalah makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa dengan sendi terbanyak. Tidak ada makhluk hidup lain yang sendinya lebih banyak dari kita. Berarti kita sebenarnya Oke. diciptakan untuk bergerak gitu. Ya. Ya. Makanya misalkan gini, beruang kuat nggak? Kuat sekali, tapi secara endurance kalah sama manusia. Dia burst of energinya gede, tapi habis itu capek. Ya. Kita itu bisa endurance-nya tinggi. Nah, sayangnya di kondisi kita sekarang boro-boro dipakai endurance-nya. Pada duduk kelamaan 8 jam misalkan, atau kalau di kantor gitu tuh, akhirnya kan jadi kurang gerak gitu. Ya. Nah, aku mau kasih tips buat Kak Iwet sama Kak Dev. Kan lagi duduk nih. Apa tuh? Ada satu otot yang bisa diaktifkan, dan otot itu adalah sohibnya jantung kita. Jadi Oke. Aku tahu. ya, betis ya, betul. Itu jantung Jadi- kedua kita. Ya, jadi caranya sambil duduk, jinjit terus ditahan 5 detik. 5. Oh, ditahan. Ditahan 5. 3. 4. 3. Kerasa nggak kontraksinya? Kerasa, Iya. kerasa. Turunin Nah, itu. lagi. Iya, dia kan jepit pembuluh darah kita, jadi kayak dorong darah ke atas, ngebantuin jantung kita narik darah. Oh. Jadi jantung happy gitu, kerjanya nggak terlalu berat. Oh. Ini bisa dilakukan kalau pekerjaan Anda menuntut untuk Duduk. banyak duduk. Betul. Kalau Kayak dia kita udah hari jinjit ini. aja. Sebenarnya misalkan ya teman-teman di mana, di BUMN atau di pemerintahan yang setiap jam 10 pagi itu nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, pas lagi nyanyi lagu Indonesia Raya, jinjit, ayo gitu, aktifkan otot betismu. Lu udah tahu ini sebenarnya? Tahu, Bay. Iya. Tadi ajarin gue. Kayak lu kalau dokter Gia nggak ngingetin, lu nggak ada. Dia tadi ngomong basa-basi ke gue. Iya kan? Baru diingetin. Makasih ya, Dok, diingetin. Aku juga dengar di podcast. Aku dengar di podcast gitu ya. Apa di konten? Ada dokter yang bilang kekurangan manusia modern itu memang kurang bergerak gitu ya, Dok ya. Terus dia menganjurkan, sebetulnya sama kayak dokter, dia breakdown kebutuhan bergerak kita. Dia bilang kalau lo banyakan duduk dalam 1 jam, minimal lo berdiri air squat 10 sampai 30 kali. Ya. Itu setiap jam selama 8 jam. Habis itu you're good. Maksudnya jatah kuota bergerak lu udah habis Ya. gitu. Itu juga sebenarnya mah banyak, intinya adalah banyak yang bisa kita lakukan untuk Betul. memenuhi kuota bergerak kita kalau emang kita udah sadar kalau kita butuh gitu ya, Dok. Betul. Iya, betul. Betul. Jadi aku juga kadang-kadang Iya. mikir, tadi kan aku cerita tentang tekanan darah tinggi, faktor risiko ya. Aku cerita tentang diabetes. Aku juga cerita tentang mager, malas geraknya masyarakat Indonesia. Ya. Sebenarnya hal itu kayak sederhana, cuma aku pikir ternyata how itu kalah penting dibanding sama why. Jadi kenapanya dulu harus dapat, kenapa aku harus sehat, kenapa aku harus hidup sehat sampai umur 80 itu kenapa? Kalau itu dapat, how-nya jadi gampang gitu.
Kan selalu nanya Oh, gimana iya. caranya. Ternyata itu nggak penting. Yang penting tuh why-nya. Gue setuju. Lo tau nggak? Kenapa gue segitu jibakunya sekarang pengen menurunkan berat badan sama gue pengen balik maraton lagi? Gila bahasanya. Ya. Jibaku. Jibaku. Tau nggak Sangat kenapa? berjibaku. Kenapa? Gue iya. Tau nggak kenapa? Kenapa? Gue nggak mau jelek kalau tua. Iya. Jelek tuh ya. Iya. Bungkuk. Ya, itu salah satu why. Salah satu why yang kuat itu. Itu salah satu why Ya, yang kuat. jalannya tertatih-tatih. Gue nggak mau. Gue Ya. nggak mau sampai gue tua tuh jelek. Gue nggak mau. Gue juga. Amit-amit. Betul. Iya, gue juga. Iya kan? Karena umur 70 sama-sama 70, aku udah lihat yang kontras banget di IGD. 70 yang sehat, 70 yang Iya. jangankan 70, 40 tahun, sama-sama 40 tahun. Yes. Itu bisa kontras banget gitu. Umurnya Yes. sama, tanggal Yes. lahirnya sama, kontrasnya Yes. luar biasa. Betul. Aku punya pertanyaan. Ini sih analisa dokter aja gitu. Tadi kan kita membahas bahwa orang Indonesia itu sangat kurang bergerak, males jalan. Terus dokter bilang mungkin kita akan bisa menemukan how-nya kalau kita tahu why-nya. Pengen tahu menurut pendapat dokter kenapa orang kita itu males bergerak? Why do you think that happens? Iya, kan harus ada why ya. Why itu sesuatu yang kuat banget. Kalau dulu aku sih why-nya, aku kan juga dulu sempat 100 kilo Kak Iwet. Berat badan itu. Masa? Sekarang udah 70, jadi aku turun 30 kilo. Jadi aku tahu Oh, wow. rasa berjibakunya, aku tahu. Nah, Iya. yang jadi trigger aku adalah aku nerima pasien di umur di bawah 30, umurnya sama kayak aku juga, tanggal lahirnya sama kayak aku, serangan jantung depan aku. Untung aku berhasil nyelamatin pakai alat ya. Berhasil berdetak lagi jantungnya. Aku mikir, wah, ini mana sama-sama kacamata lagi. Aku juga dulu kacamata sebelum lasik ya. Ini berikutnya aku atau gimana yang serangan jantung gitu loh. Apakah aku terselamatkan? Apakah aku ditangani oleh dokter yang mungkin sama bisa bantuin aku juga? Kan belum tentu. Akhirnya aku dapat trigger. Ya udah, aku akhirnya baru bisa nurunin berat badan. Karena dulu aku pikir nurunin berat badan itu cuma 50% jaga makanan, 50% olahraga. Ternyata salah. Jaga makanan cuma 20%, olahraga cuma 20%. 60%-nya niat dan keikhlasan menjalankan si 40% ini. Gitu. Iya. Niat dan keikhlasan. Sisanya cuma 20%. Iya. Iya sih. Karena rata-rata orang pada gagal karena niatnya Ya enggak. tadi why-nya nggak kuat. Iya, Why-nya lihat nggak kuat. lihat istri makan es krim kan pengen kan, tapi kan udah Iya. komitmen gitu. Iya, karena pada akhirnya si niat dan why itu yang akan mengalahkan semuanya sebenarnya. Bener, Penasaran. bener. Perubahan makanan seperti apa yang dokter lakukan setelah dokter Dapat why-nya tadi ya. dapat why-nya? Aku declare war sama gula dan tepung dan gorengan. Jadi udah lama nggak makan gorengan gitu. Oke, gula dan tepung pun. Jadi Nah, dokter gula dan tepung. Jadi at aku air putih, all air nggak putih makan aja. gula. Iya, Oh. jadi ngurangin drastis. Dulu mah cobain nol sama sekali ya, bener-bener air putih aja. Air putihnya aku pastiin memenuhi kebutuhan harian, yaitu 40 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Waktu aku 90 kali 40 cc, 3.600 cc aku minum air putih. 3.000. Wow. Oke. Habis itu mulai Tapi banyak minum, Oke, banyak minum, banyak pipis kan, Dok? Iya, normal berarti kan ginjalnya bagus, tapi kan itu juga oke, nggak ada masalah. Yang penting sesuai kuota aja, nggak lebih dari itu juga. 40 cc per kilogram berat badan. Dicicil kok, bukan langsung. Iya. Oke. Ya, jatuhnya kayak gelonggongan kalau langsung. Oh, jangan Iya, bener. langsung. Nah, Ini aja gelas-gelas kecil, nggak kerasa kok. Iya. oke. Dan sekarang setelah dokter mencapai berat badan ideal, apa yang tetap dokter pertahankan? Iya ya, istriku sih lihat kotak-kotaknya baru ada 2. Gimana kalau 6 kata dia gitu. Oh. Wow, sebuah request dari siang nyonya. Iya. Cuma aku nggak tahu kecapean atau nggak, itu mah nggak kepikiran sama sekali. Cuma ya itu kata istriku gitu. Oh, oke. Tapi berarti pola makan dokter tetap sama. Dokter masih berperang dengan gula dan tepung.
Iya, Sampai saat ini. sampai ya udah biasa kali ya, jadi fokusnya ke protein, ke serat gitu. Jadi kayak udah otomatis aja. Jadi kalau kemana tuh ke mall atau ke apa Superindo atau macam-macam itu ya, itu kubu yang bungkus-bungkus nggak aku samperin, aisle yang bungkusan makanan kemasan tuh nggak aku samperin. Aku sampernya kubu kanan yang sayur sama buah itu loh. Yang Ah, fresh. Iya. Pertanyaan aku gini, nasi masih makan? Udah lama juga aku ngurangin banget, hampir jarang lah. Ya, masuk kategori gula soalnya. Oh, Iya. nasi. Diganti apa, Dok? Karbohidrat dokter apa Karbohidratnya. dong? Itu kan sayur-sayur, salad-salad itu sebenarnya karbohidrat kan, tapi karbohidrat kompleks. Iya, betul. gitu. Oh iya deh. Apa Iya. bedanya karbohidrat simpleks sama kompleks? Jadi kalau kita pikirin ya, dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, ke anus, itu kan kita kayak donat yang panjang, bener gak? Tengah kita kan kosong Iya, kan? betul. Tengah kita kosong. Jadi kalau ini teman-teman yang dengerin lagi ngerasa hampa, memang hampa, tengahnya kosong. Nyambung. Nyambung, nyambung. Baik. Aku lagi hampa dok, ya memang. Ya, memang hampa sayang. Jadi ada namanya indeks glikemik. Jadi berapa lama makanan di pencernaan atau seberapa cepat dia masuk ke pembuluh darah. Karena kan kalau tengahnya kosong gitu, pilihannya cuma dua yang kita masukin ke dalam mulut ini. Terserap ke pembuluh darah atau kebuang lewat pup gitu. Nah semakin lama di pencernaan itu bagus. Itu namanya karbohidrat kompleks. Jadi dilepasnya pelan-pelan gitu ke pembuluh darah. Nah kalau nasi putih yang apalagi yang lagi anget-angetnya itu cepet banget masuk ke pembuluh darahnya. Oh. Jadi gampang lapar kan? Gitu. Iya, betul. Betul. Kalau sayur Iwat, gua lama di- tuh di pencernaan. Iya. Oke, Iwet banyak yang ngirimin semangat, geng duet dari tadi aku bacain. Kak Iwet semangat puasanya, semangat gitu. Kita Karena sama tos. Katanya Aku juga banyak sama-sama. tos kan banyak yang pada ngeh. Oke, sebentar lagi nih gitu. Lo berarti you almost made it. Gue juga cukup heran lo. Kenapa? Keren Juga loh. lo ya. Ya, alhamdulillah. Karena Latihan bulan endurance ini soalnya. Anjing, bulan endurance ini gimana? adalah namanya Kak Iwet kan. Bener. Ramadan. Malu, Bo, why-nya kalau sampai gue nggak puasa hari ini. Kak Iwet, Aku itu mau ada yang bertanya nanya soal lucu. nasi. Ya. Kak Iwet nanya bintangnya dokter Gia apa? Aku Virgo. Oh Tuhan, Oh dia astaga, Virgo. Dokter Gia tuh Virgo. Virgo. Baik. Oke, Dok. Aku mau nanya soal pengganti karbohidrat tadi. Nasi porang. Hmm. Gimana menurut Oh, Dokter nasi porang. Gia Oke, soal indeks- nasi porang? Indeks glikemiknya itu rendah. Nasi porang rendah. Oke banget. Gitu. Oke. Jadi Setuju. berarti itu lumayan oke ya untuk dia menggantikan nasi ya. Iya. Nasi pengganti beku, oke Dok. juga. Nasi beku, Dok. Tunggu mau nanya. Emang it's a thing now. It's a thing. Makan nasi beku. Nah, iya, itu juga lagi banyak diomongin orang tuh. Oh gitu. Nasi beku. Tren. Kayak sushi atau gimana Dipak-pakin. kayak sushi gitu. Enggak. Jadi dia kan lagi zaman meal prep. Heeh. Meal prep. Dia udah dibungkus. Sampai kebalik ya bro. Meal prep. Puasa, Kak. Iya kak. Gula darah udah mulai rendah nih. Jadi meal prep dibuang terus dia ditaruh entah nanti di tromel, kotak atau di plastik segala macem. Terus tinggal kita panasin di microwave. Konon katanya adalah si nasi beku ini tuh gulanya lebih rendah dibandingkan kalau dia nasi anget. Jadi Atau dimakannya nasi panas. dalam keadaan beku. Enggak, dipanasin lagi di Oh. microwave tetap. Tapi setelah melalui proses pembekuan, Iya. gulanya turun. Bener apa enggak tuh dokter Gia? Dokter Gia sih kayaknya dari mukanya nggak perlu ngomong, subtitle banget deh. Iya sih kayaknya ya. Enggak ya. Gimana tuh, Dok? Jadi kalau aku bilang gini, semua benda atau zat itu bisa berubah jadi 3 hal. Jadi makanan biasa, jadi obat, atau malah jadi racun. Itu semua Cun. tergantung dosis, oke? Oke. Jadi pisang bagus nggak? Ya bagus. Ada hormon serotoninnya, itu kan hormon bahagia ya. Jadi kalau teman-teman lagi galau makan pisang, itu langsung Iya. happy gitu.
Makanya monyet nggak pernah sedih Oke. karena makannya pisang. Bener. Benar. Gajah juga dok berarti. Nah, tapi kalau makannya 1 atau 2 aja sehari. Kalau makannya 5 tandan sehari, ya diare juga gitu loh. Jadi tadi kalau aku ya setuju kalau nasi freezer, nasi beku, semuanya kalau kadarnya masih di bawah dosis yang normal, yang pankreas juga masih happy, nggak apa-apa. Oke, Gitu. oke. Kalau masih normal nggak apa-apa. Semua dalam batas moderat Dosis, ya, atau iya, normal. Oke. Dokter, is it true bahwa kita tuh sebagai manusia kadang memilih untuk mengabaikan tanda-tanda kecil? Mungkin pertanyaannya gini, apakah betul bahwa badan kita ini fungsinya kayak dashboard di mobil? Kalau ada lampu blinking itu biasanya something is wrong. Ya. Cuman kadang we ignore the small signs dan nunggu sampai big signs, door masuk IGD baru oh iya gitu. Bener, setuju banget. Tapi sayangnya di Indonesia, apapun gejalanya, semuanya salah angin. Jadi sakit kepala, Masuk angin. Pegel-pegel, masuk angin. Nyeri sendi, Masuk angin. mual muntah. Masuk angin. Jadi aku itu Masuk KIW angin. KDF, aku adalah pengacaranya angin. Aku ingin membuktikan bukan angin yang salah. Iya. Oh alah. Iya. Karena bahkan jantung aja kan dibilang angin duduk nih, kerokin Iya, aja. betul. Oh. Iya betul. Iya. Karena aku pengacaranya angin, jadi aku ingin membuktikan jangan-jangan ini bakteri atau virus atau jangan-jangan serangan jantung gitu loh. Oh, iya ya, setelah disebut Iya. sama dokter Gia, iya juga ya. Orang kita tuh paling demen nyalahin angin ya. Apa-apa Iya, pokoknya salah makanya. angin aja. Makanya udah gitu namanya gejala itu kan sebenarnya subjektif ya Kak Dev. Gejala kayak tadi itu semua tuh subjektif, tapi sebenarnya ada lagi yang objektif dan inilah yang rakyat Indonesia juga masyarakat jarang lakukan, yaitu periksa medical check up rutin. Dari survei kesehatan Indonesia itu angka yang medical check up rutin itu cuma 7%. Cuma 7%. Iya. Udah gitu 70% itu yang Iya. dibayarin sama kantor gitu. Yang benar-benar coba untuk mau periksa sendiri itu kecil banget. Makanya pemerintah punya program baru namanya cek kesehatan gratis. Nah, itu harusnya dimanfaatkan. CKG. Ayo nih mumpung ada programnya buat teman-teman yang dengar. Karena kan tekanan darah nggak ada gejala. Nggak tahu kita tiba-tiba 200. Iya. Gula darah nggak ada gejala kadang-kadang. Ya. Waktu awal-awal ya tiba-tiba Iya. tinggi. Ayo periksa tekanan Iya. darahnya. Karena nggak ada di dahi kan. Tekanan darah juga nggak ada di dahi Iya, gitu. betul. Jadi harus kita periksa. Habis Dengan itu kita pada komen. periksa, kalau ketahuan, aduh bisa ditangani jauh sebelum kejadian berat. Makanya aku kan punya visi misi. Aku ingin mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Jadi sebenarnya terima kasih udah ngundang aku ke sini, ini mendekatkan aku ke visi misi aku, bisa bicara ke lebih banyak orang lagi gitu Kak Iwet. Oke. Iya, setuju sih. 1 juta orang Indonesia. terselamatkan dari serangan jantung dan stroke. Yes, Iya. betul. Oke. Tapi ini ya, yang juga mesti kita sama-sama cari tahu adalah solusi untuk stereotip masyarakat Indonesia itu menggampangkan penyakit, sama mereka kan cenderung nggak berani menghadapi kenyataan ya. Medical check up tuh kenapa mereka nggak mau? Karena selain mahal, kedua nanti kalau ketahuan apa-apa gimana, ya kan? Daripada ketahuan jadi repot, mendingan nggak tahu. Iya, Iya, makanya benar. aku Itu tuh sih. setuju banget. Cuma ada sedikit flaw di argumen itu. Karena kalau ada apa-apanya lebih berat, itu toh tetap aja akan dihadapi, tapi lebih berat. Jadi justru Iya. sebelum berat, harusnya bisa ditangani lebih awal. Penanganannya akan jauh lebih mudah dibanding ketika Iya. udah ketemu aku. Makanya aku selalu bilang, Betul. aku berharap tidak ketemu teman-teman semua di rumah sakit gitu. Iya, iya. Bukan cuma lebih mudah ya dok, lebih murah kalau lebih murah, awal jauh ketahuannya. lebih murah. Karena apalagi Iya. biaya emosi ya, itu nggak kehitung lagi biaya emosi. Bolak-balik ke rumah sakit tuh nggak enak banget gitu. Iya. Jadi Very lebih draining. murah kalau kita mencegah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Mudah-mudahan teman-teman semua setuju. Iya, setuju, benar. Oke. Dokter, kan tema kita kali ini adalah
perjalanan menuju lebih baik. Pengen tahu dong dari kehidupan pribadi dokter, apa makna lebih baik buat dokter? Ya lebih baik itu jadi semuanya semua faktor kehidupan kayak dari segi spiritual, dari segi pertemanan, dari segi keluarga, dari segi keuangan, itu semuanya ada parameter-parameter yang bisa kita jauh lebih baik. Nah kayak olahraga, tapi punya prinsip dulu, lebih baiknya hanya dari diri kita kemarin, bukan dari orang lain. Oke? Good. Jadi semuanya, misalkan olahraga, aku akan lebih baik dari diriku kemarin. Aku kemarin ngangkat cuma mampu 5 kilo, cuma 10 kali. Nah hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi justru jangan FOMO gitu, jangan FOMO sama orang lain. Lihat lebih, misalnya udah Ironman atau udah triathlon, kita pengen coba-coba gitu, kita FOMO. Ya itu salah justru. Jadi jangan bandingin sama lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita kemarin. Iya, setuju Good sih one. itu. Satu hal yang membuat kita akan bisa maju lebih cepat justru karena kita mengalahkan diri kita versi yang kemarin. Iya, true. Iya. Berkompetisilah dengan dirimu saja, bukan dengan orang lain. Karena apalagi kalau kita membandingkan kemampuan fisik gitu ya dok ya, diri kita dengan orang lain udah pasti kita kalah deh, udah pasti kita ada kalahnya nggak sih gitu ya dok? Iya, dan nggak fair juga, nggak fair. Benar. Tapi kalau kita dibandingin sama diri kita kemarin, oh sangat fair. Iya, dok, aku pengen tahu ini mungkin akan agak sedikit personal ya. Gimana sih seorang dokter menghadapi kematian pasiennya? Dalam artian gini, kadang-kadang dokter itu yang melihat pertama kali gitu ya bahwa oke, ini udah waktunya nih, ini udah selesai waktunya. Itu kan nggak mudah ya dok ya. Sangat Pasti ada perang batinnya gitu. sangat Gimana cara menanggulangi perasaan itu? sangat luar biasa. Bahkan percaya gak, aku tuh mencatat 100 kematian pertama aku depan mata. Itu aku catetin one by one. Gila. Apa Jadi kayak namanya, penyebabnya, apa yang pokoknya yang depan mata aku itu aku catat gitu. Apa yang bisa aku perbaiki, apakah aku ada yang salah atas penanganannya gitu aku catat. Ya. Dan dengan nulis itu aku juga jadi ada kadang-kadang kita tahu bahwa kita bukanlah pemilik umur gitu. Udah kita lakukan semua dengan tepat, dengan benar, tetap meninggal gitu. Jadi kita kira kita punya waktu, nggak tahu bukan. Dan semuanya kata-kata mirip. Dok, kemarin masih baik-baik aja dok, kemarin masih sehat-sehat gitu. Jadi bener-bener karena kematian-kematian itulah aku melihat kehidupan jadi jauh lebih berharga. Karena aku tahu kita pasti meninggal, cuma bedanya kita nggak tahu aja kapan dan gimana kita meninggalnya, tapi pasti. Makanya setiap detik kehidupan jadi berharga banget. Makanya aku tidak mau ada kebencian sama sekali gara-gara itu. Iya, kebayang sih. Nggak stres tapi dok. Iya. Awal-awal iya pasti ya. Cuma stres menghadapi kematian dan bertubi-tubi. Jadi kan karena itu banyak kematian yang traumatik ya, kayak bayi yang meninggal. Jadi aku udah menghadapi segala rentang usia. Bayi, balita, anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah, baru pacaran, baru nikah. Aku dilihat segala jenis kematian gitu. Jadi ya awal-awal tuh ganggu banget. Tapi ya itu jadi kehidupan aku. Jadi ya berhadapan dengan darah dan air mata gitu setiap hari. Dokter, kan dokter tadi bilang ya bahwa pengalaman bekerja dokter yang kini membuat dokter menjadi pribadi yang jauh lebih menghargai hidup. Dan cara dokter menghargai hidup dengan udah nggak mau punya kebencian lagi gitu. Cuma kan kita sebenarnya pasti tahu ya dok ya, tantangan hidup kan tiap hari beda ya datangnya ya. Betul. Masa iya sih tiap hari lu bisa memilih untuk gue memilih untuk cinta kasih daripada kebencian. Pertanyaan aku adalah, biasanya jenis tantangan apa yang menurut dokter paling berat, yang buat dokter agak mikir biasanya gampang nih gue untuk lebih memilih cinta daripada benci gitu?
Ada nggak Iya sih? ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Aku ya sampai Ih, pada dokter. kali ya. Hebat amat. Asli. Makanya aku sama aku sama dokter Tirta ada yang bilang dokter Gia tuh elemen air, dokter Tirta tuh elemen api. Maksudnya, karena aku sendiri aku nggak bisa marah gitu. Terus aku fans MU, dia fans Liverpool, jadi lucu. Cuma nggak tahu kenapa asli. Aku belum tahu. Aku sendiri sampai lupa kapan terakhir aku marah gitu. Jadi dokter sama sekali udah nggak pernah marah. Dokter, ini diginiin dong, bisa nggak digituin juga nih? Abis ini, Mau kampret. ini. Tapi gue urutannya gitu, ini dulu pas gue lihat. Oh bisa Berhasil. iya gitu. Baru kayak main game yang gampang, makin susah gitu. Gimana sih Aku- caranya untuk nggak bisa aku kasih marah tips. gitu? Aku kasih tips. Karena aku tahu burst of emotion dari neurotransmitter itu ya, misalkan bablas serotonin kita habis, dopamin habis, endorfin habis, itu hanya 90 detik saja. Jadi, karena aku tahu ini kondisi menggelegak ini hanya 90 detik, maka di 90 detik itu aku habiskan dengan istighfar. Jadi kalau aku ada 90 detik dengan istighfar, udah benar, udah kembali normal, udah netral lagi gitu. Oh, burst of emotion itu cuma 90 detik ya? Iya, makanya orang mukul tiba-tiba, marah tiba-tiba, abis itu dia nyesel, itu karena memang cuma 90 detik. Oke, jadi tips dari dokter Gia adalah kalau kita lagi mengalami burst of emotion, tahan aja sebelum lu. Sadari bahwa ini hanya melakukan. 90 detik gitu. Oke. 90 tuh cepet loh. Cepat banget. Satu setengah menit ya, satu setengah menit. Iya. Oke. Oh, langsung praktek. Gitu. Baik. Istighfar ya. Ya kan? Langsung istighfar. Aku mikir langsung aku kayak nggak duduk. tahu karena kebetulan aku muslim aja, jadi aku pakainya istighfar. Tapi sesungguhnya aku nggak Iya. tahu kalau yang lain. Iya. Good one. Ya, intinya adalah sebenarnya kita tahan, kita kendalikan, ya mengingat Tuhan lebih baik lagi gitu sebenarnya. Karena istighfar kan itu sebenarnya. Iya, iya, Oke. iya. Dokter hari ini Tapi tahu nggak cerita aku dapat jodoh nggak? Udah pernah aku ceritain belum sih? Gimana memang? Belum. Jadi ya itu kan harusnya aku marah ya, tapi aku tidak marah dan dapat hadiah. Jadi aku tuh dulu jalan-jalan sama pacar, sama keluarga ya. Jadi dua keluarga ini niat hati tuh pengen ngelamar. Aku jalan-jalan ke Eropa di beberapa negara. Di salah satu tempat di Swiss itu tadinya aku mau ngelamar, tapi ternyata dia tuh sudah memutuskan untuk kembali ke mantannya. Jadi mutusin aku di saat aku mau ngelamar. Oh gitu. my god. Di saat dokter berencana ngelamar, pacar mutusin. dokter justru berencana mutusin. Iya, dan dia bilang kita kayaknya temenan aja deh gitu. Astaga. Dan dia pergi, itu aku beku di situ di gunung salju itu namanya Gunung Titlis. Itu aku istighfar ada kali 20 menit gitu. Terus berhasil berdiri, ngumpulin lagi hatiku yang berantakan itu, aku kantongin. Aku turun dari Gunung Titlis itu kan ada gondolanya gitu ya. Terus ke hotel, di hotel aku ketemu orang Indonesia, duduknya miring. Aku tegur, "Pak, Bapak orang Indonesia?" "Iya." "Bapak kenapa duduknya miring gitu?" Terus dia bilang, "Aku bisulan." Gitu. Terus aku bilang, "Pak, boleh nggak saya sembuhin? Kebetulan saya dokter." "Oh iya, boleh." Akhirnya aku sama istrinya sama anak-anaknya ke kamarnya untuk aku sembuhin. Aku keluarin nananya, aku kasih obat lah ya. Terus dia bisa duduk lagi normal. Terus dia bilang gini, "Kamu itu dokter udah punya pacar belum?" Gitu. Terus dia sama keponakan saya aja. Dan percaya nggak, keponakan om itu adalah istriku sekarang. Jadi aku dapat jodoh jalur bisul. Anjir. Astaga. My god. I bet. Nggak, pertanyaannya gini, kok bisa langsung menjawab mau dan bisa jadi? Makanya Punya basa-basi kali, maksudnya ya kalau ya kayak nggak enak, tapi dia ngasih nomor telepon kan. Akhirnya aku kontak, Iya. dan bener nggak sampai setahun aku nikah sama keponakannya itu. Andai aku cuek, kan aku habis diputusin, aku habis sakit hati, aku bodo amat lah. Tapi kan naluri dokter pengen nyembuhin mah muncul ya. Hadiahnya karena tetap berbuat baik saat lagi hati sakit.
dapat hadiah jodoh gitu. Oh baik. Ini ya, geng duet yang nonton tuh gini. Ada yang tahu nama akun mantan pacarnya Dokter Gia yang itu? Ayo Jangan, kita jangan, geruduk, kita selesaikan. Jangan banget. Kalian tuh tapi mental dulu dia tawurannya finalis. kenceng banget ya. Dia finalis ini, finalis pageant itulah. Oh, peputrian. Oke, Dok, ini pertanyaan terakhir kali ya. Ini kerasa saya udah dengan sejam dokter, ya ampun. udah Sejam, Dok. sejam. Dengan dokter melihat banyak sekali kondisi-kondisi di IGD, kondisi pasien gitu ya. Begitu banyak orang-orang yang tidak beruntung lah dengan masuk ke dalam IGD. Apa kira-kira pesan Dokter Gia untuk kita semua supaya kita bisa menjalani hidup lebih baik? Iya, setuju. Pesan dari aku adalah sadari bahwa tubuh ini adalah titipan. Dikasihnya kondisinya baik, harapannya kita kembalikan juga nanti kondisinya tetap baik gitu. Jadi kita penuhi apa kebutuhan tubuh ini gitu, bukan keinginan dari lidah sendiri. Banyak keinginan dari lidah yang sebenarnya tidak dibutuhkan jantung, tidak dibutuhkan lambung, tidak dibutuhkan hati gitu, hanya memenuhi kebutuhan lidah. Jadi kita jangan menganakmaskan lidah gitu prinsipnya. Dan sadari bahwa lambung itu ada kapasitasnya, jangan diisi terus menerus lambungnya, jangan rakus gitu. Nah harapannya kalau udah jaga lidahnya nggak terlalu dianakmaskan, tetap bergerak, kita akan terus sehat dan nggak akan ketemu saya di gawat darurat. Aduh, amit-amit ya Bang Baik. Aduh. Oke. Aku suka banget message-nya, tubuh ini adalah titipan, dikasihnya sempurna, baik, dirawat sehingga ketika kita kembalikan juga kondisinya sama. Betul. Siap. Dokter Gia, terima kasih banyak buat ngobrolnya hari ini. Bermanfaat sekali. Semoga kita bisa ketemu lagi tapi nggak di UGD ya Dok ya. Iya betul. Dan aku nggak sabar lihat rekor muri diambil sama Kak Iwet sama Kak De. Yes. Amin. Pas Amin. tutup sama Dokter Gia kita kayaknya tadi belok tuh. Jadi goyang Oh, gitu. banget. Dokter Belok tadi. Oke, Dok, thank you so much ya. Sukses. Sampai ketemu lagi. Sehat, semangat. You can do it. Bertahan. Terima kasih. Yes. Bye, Dok. Thank you dokter. Thank you, ya. Bye-bye. Dah. Wow guys, kalau kalian lihat kita baru saja selamat dari belokan setajam silet. Ya, sebuah kegegeran ya. Sampai jatuh semua barang-barang kita di meja. Kita uh. di mana sih tadi yang pas gue pipis? Itu di Batang. Oh, udah lewat kita dari Batang. Iya. Jadi kita sekarang di atasnya Batang. Iya, udah daun. Ya kan akar batang daun. Oh iya bener. Iya kan? Bentar lagi kita nyampe ke buah. Bener. Terus sekarang tuh udah jam 3 loh Iwet. Sekarang udah jam 3. Jadi sebenarnya tinggal 4, 5, 6, 3 jam lagi. 2 jam. Kan 2 kita jam. Jadwalnya jam 5 sampai di Jogja. Oh my sebenarnya. god, Iwet. Iya, kita jadwalnya jam 5 sampai di Jogja. Tinggal 2 jam lagi kita selesai loh. 2 jam lagi selesai 2 jam mah harusnya sih insya Allah cepet ya. Oh Ya my kan? god. Berasa nggak kalau kita udah ngomong selama hampir 11 jam? Hah? Gue sih bibir kering loh ya. Gue juga kering sih. Gue boleh pakai lip balm dulu nggak? Boleh, gue juga mau pakai lip balm. Gue dulu dong, lu ngomong. Oh ya udah, kita pakai lip balm aja harus ada janjian tata-tataan ya. Iya dong. Karena kita nonstop kan siaran langsung siniar di atas bus berjalan terlama untuk rekor murinya. Jadi nggak boleh ada yang diem. Jadi mau even tadi kalau geng duet perhatiin mau pipis aja kita gantian. Iya, nggak bisa dua-duanya pipis. Tapi Iya. tadi kita masih nyambung gak sih ngobrol sama dokter Gia? Masih ya? Maksudnya gimana? Enggak, gue takut kayak kita udah mulai nggak nyambung gitu. Nyambung kan? kok. Nggak tahu ya dokter Gia nyambung apa enggak sama kita. Masih nggak nyambung-nyambung aja kan geng duet? Perasaan obrolan aku sama Masih, Iwet? masih. Masih ya? Kok gue rasanya besok-besok ngapain ngomong-ngomong lagi deh, Bo.